Pekan orientasi merupakan kegiatan awal bagi setiap peserta didik yang menempuh jenjang perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk membentuk watak dan memperkenalkan lingkungan kampus pada mahasiswa baru. Pekan orientasi yang dilakukan hampir di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia merupakan kegiatan awal sebagai pintu gerbang calon mahasiswa menuju ke tempat mereka menimba ilmu. Eksistensi kegiatan ini tetap terjaga walaupun sering menuai kritik dari beberapa pihak di luar kampus yang menyebabkan pro dan kontra di dalamnya. Kegiatan Pekan Orientasi Mahasiswa ini berganti nama beberapa kali, mulai dari perpeloncoan, masa prabakti, dan Pekan Orientasi Studi. Hal ini seiring juga dengan melembutnya konten acara yang ada di dalamnya. Lalu, bagaimana Pekan Orientasi pada tahun 1970 sampai 1979, khususnya di Universitas Padjadjaran? Ini alasannya sebetulnya sangat personal. Saya cerita sedikit ya. Saya itu cita-citanya masuk seni rupa ITB, tapi ternyata cocok jadi seniman kali. Jadi gagal lah masuk ITB, dan ya pilihannya salah satunya adalah ya Unpad, karena saya tinggal di Bandung, dan akhirnya saya masuk Unpad. Oh iya. Sepanjang yang saya ingat itu belum dimuat di koran seperti sekarang ya. Kalau tidak salah itu dikirim surat ke rumah, tapi saya lupa persisnya. Hanya memang di memori saya tidak ada itu ingatan, saya sibuk nunggu koran gitu ya, cari-cari nama saya. Seingat saya nggak seperti itu gitu ya, yang ada di memori saya itu tidak seperti itu. Jadi kemungkinan besar dikirim pakai surat ke rumah ya, sistemnya masih seperti itu, masih kirim alamat. Tapi pokoknya namanya pelonco kayaknya, ya pelonco. Bosma tidak. 78 itu tahun, seingat saya tahun terakhir dimulainya awal semester ya. Itu di awal tahun. Di awal tahun. 79 itu sudah sistemnya juga sudah masuk sistem SKS, penerimaan juga di tengah tahun. Jadi ada transisi. Awal 79 itu ada transisi. Ya. Dulu mulai tahun 76 itu ada entah baru mulai atau, tapi yang jelas gini, saya mahasiswa dari Fakultas MIPA itu tidak semua di satu fakultas ditukar gitu. Ada yang ke Fakultas Ekonomi kemana, kebetulan saya di Fakultas Ekonomi waktu itu. Tidak seluruhnya di situ, tapi ada waktunya di sana, ada waktunya di MIPA gitu, ada waktunya di jurusan atau sekarang departemen gitu. Yang jelas itu lebih ke ini ya, lebih ke acara universitas kayaknya gitu saat itu. Karena kalau di jurusan nanti ada lagi saat itu ya pelantikan. Jadi setelah posma gitu diterima di jurusan, ada lagi acara gitu, oleh himpunan mahasiswa di sini di bio, himpunan mahasiswa biologi. Ada acara bisa di lapangan gitu. Mungkin katakanlah waktu itu ada di Patengan, bisa pindah-pindah di Patengan satu malam ada acara jurit malam dan sebagainya, kemudian subuhnya dilantik gitu jadi anggota himpunan mahasiswa. Kalau ospek dulu ya masih harus rambutnya digunduli gitu, zaman tahun 76 gitu. Jadi pakaian seragam hitam putih, saya ingat pakai dasi, terus apa lagi ya, pakai dasi
ininya kendaraannya harus naik sepeda. Ya. Suka pakai apa? Kayak gitu tuh dikasih kalung. Di sini ada karton gitu ya. Biasanya kartonnya ditulis yang lucu-lucu, yang konyol-konyol, gitu. Topiknya, iya gitu, topik koran ya, saya lupa. Zaman saya 78 itu yang pakai hijab itu sangat-sangat sedikit. Jarang. Jarang sekali. Di jurusan sejarah angkatan 78, angkatan saya itu seingat saya nggak ada yang pakai kerudung. Adanya itu yang pakai kerudung itu di jurusan Aram sama Sunda gitu ya, yang sudah ada. Oh, dulu bisa dihitung dengan jari yang pakai kerudung, mungkin hanya 1-2 tuh, bukan sekedar ungkapan hanya 1-2 orang, tapi memang hanya 1-2 orang. Paling cuma minta tangan kan, perkenalan gitu lah. Apa siapa ini, siapa perkenalan ya. Ya kalau dulu tugasnya yang aneh-aneh itu aja, kadang-kadang disuruh bawa apa yang susah gitu. Kadang-kadang kita bisa memenuhinya, kadang-kadang enggak. Kalau enggak ya dapat hukuman gitu. Dan itu memang kesengajaan bikin kayaknya begitu, supaya rame aja mungkin. Kalau ada pelanggaran hukuman yang pernah saya ingat itu koprol itu di aula itu. Yang lainnya ada juga yang dihukum dimasukkan ke toilet gitu. Terus seniornya lupa gitu. Jadi lama ada di situ. Iya, ada mesti ingat gitu, di antaranya. Macam-macam lah pokoknya, kadang-kadang ya yang penting kayaknya dibikin lucu aja gitu hukumannya gitu. Untuk angkatan saya yang saya ingat tidak ada kekerasan fisik, nggak ada misalnya sampai ditampar atau ditendang atau apa gitu, nggak ada. Mungkin saya mendapat hukuman yang agak berat itu disuruh koprol gitu di samping aula sana yang masih pasir sampai sore aturannya gitu, tapi suka sampai malam juga ya. Sore itu dikasih tugas buat besoknya biasa diganggu, dibikin suasana apa hiruk pikuk, dikasih tugas supaya tidak kedengaran, jadi besoknya salah buat tugas. Kalau dulu wajib, jadi zaman saya kalau tidak itu ada ijazahnya Kosma itu. Kalau tidak punya ijazah Kosma tidak bisa sidang sarjana juga. Kalau yang sakit itu ditandai, di jidatnya dikasih tanda palang apa? Palang merah atau apa kayak gitu. Dikasih tanda, jadi orang ini sakit supaya tidak dikasih hukuman fisik yang berat gitu. Dipisahkan, jadi udah diketahui sakitnya apa. Kalau di pusat apa lagi ya, yang jelas ada acara malam terakhir itu mungkin dibakar ininya, bikin api unggun, dibakar atribut-atributnya gitu, kalau tidak salah gitu. Terus jadi dilantik, diresmikan, sudah jadi mengharukan juga biasanya kan, lumayan gitu. Yang kalau yang di fakultas nggak ada yang khusus, tapi di jurusan atau di departemen, yaitu acara pelantikan itu dulu berangkat ke lapangan, banyak kan itu berarti. Misalnya satu angkatan ditambah angkatan seniornya yang ikut, dan staf pengajar juga pada ke sana. Kebetulan juga ada acara seperti kuliah kerja lapangan itu. Jadi sedang acara kuliah kerja lapangan, ada juga acara pelantikan. Dulu misalnya cuma jurit malam satu malam. Jadi kita melintasi suatu wilayah dengan jarak tertentu, kadang-kadang masuk sungai atau apa.
dengan penerangannya mungkin bawa lilin saja gitu. Biasanya dilakukan itu dibangunkan tengah malam gitu. Ya, biasa dibentak-bentak suruh jalan gitu. Dan kadang-kadang dikasih sesuatu yang buat nakut-nakuti di jalan gitu. Sampai akhirnya nanti di ujung perjalanan semua ngumpul dilantik. Di jurusan sejarah itu, penerimaan mahasiswa baru diterima di HIMSET di jurusan itu melalui yang namanya inisiasi. Disebutnya inisiasi. Jadi udah selesai masa ospek lah gitu ya, udah selesai masa ospek. Kemudian terakhir itu yang saya ingat waktu saya itu kita hiking dan kalau nggak salah berangkatnya dari Jayagiri ya, dari Lembang, dari hiking. Berangkat siang atau sore sampai malam. Malam kita menjelang tengah malam itu sampai di apa itu taman di Juanda. Tambora. Iya. Iya Dago makan ya. Iya, Dago makan. Nah, kita titik berhentinya di situ. Kemudian di situ dilaksanakan api unggun. Nah, disitulah kita diterima secara resmi oleh himpunan mahasiswa sebagai anggota HIMSET. Namanya inisiasi, ya, inisiasi. Dulu kita punya, kami itu diberi jaket. Sayang sudah saya akhir gitu ya, sekarang sudah entah kemana. Pada sebetulnya masih bagus. Warnanya biru muda, mungkin menyesuaikan ini dengan warna fakultas ya. Yang itu biru muda. Warnanya biru muda, biasalah kalau jaket lapangan, jadi bisa banyak saku-saku gitu ya untuk lipat macam-macam. Pertimbangannya kalau kita kuliah lapangan kita semua seragam jaketnya itu, gitu ya. Yang saya ingat waktu saya inisiasi itu ternyata sepanjang kami melakukan hiking itu ternyata dinilai siapa yang dianggap kuat, tabah, terus tidak banyak mengeluh, gitu ya, itu dapat badge. Seperti bukan pin dari kain yang dibordir kayak ini kalian ada yang pramuka suka dapat tanda apa namanya itu badge ya badge itu ya sama gitu ya. Waktu angkatan saya dapat itu ya, dapat badge itu, gambarnya ya orang lagi hiking lah pakai tongkat gitulah gitu ya, kecil sih cuma seperti ini ya. Itu siapa yang dapat itu dijahit di jaket ya. Dan itu tidak semua dapat ya, karena tidak semua mahasiswa baru angkatan 78 kuat hiking. Saya kebetulan dulu anak pramuka, jadi ya setidaknya pernah kenal lah namanya hiking gitu ya, walaupun haheho juga gitu. Oke, jadi ya alhamdulillah dapat badge itu dan kita jahit ya, itu jadi karena tidak semua dapat badge itu ya, seperti itu. Itu saja yang kata ibu juga mungkin hasil dari ospek yang sekarang yang harus kalian lihat yang bedanya ya itu nggak kenal seangkatan kadang-kadang itu yang jadi ada yang salah di mana kalian coba introspeksi. Kalau kita dulu penekanan seangkatan itu tertanam jadi ospek itu kita itu jurusan kita ini angkatan kita ini, jadi begitu udah tua gini kamu seangkatan yang dulu sama kita itu tertanam. Itu mungkin yang coba kalian, karena ibu ngelihat gejala itu jangankan FIB itu seangkatan sekelas terus kamu rada cuek, jadi di ospeknya nggak sukses nih kayaknya begitu kan. Nanti kalau Jepang sekelas kompak akhirnya jadi 3 kelas kompaknya nih, nanti FIB harus kompak dong. Nah itu dampak itu, jadi seangkatan. Nah bagaimana coba kalian bikin acara yang pada ada saat baur seluruh jurusan dan saling mengenal, terus nanti sejurusan juga saling mengenal. Coba itu yang sangat berkesan kan, kita jadi tahu itu kakak angkatan sini, itu kan